Pendapatan pada pekan pertama ini mencapai 2,18 triliun rupiah secara global. Namun ternyata sejumlah situs agregator memberikan skor tidak terlalu baik. Misalkan Rotten Tomatoes memberikan skor 40% dari Tomatometers dan juga IMDb dengan rating sekitar 7,1/10. Nah ini kira-kira bagaimana kemudian para sinefil atau movie reviewers melihat film Black Adam. Saya tidak akan sendirian, kali ini sudah bergabung bersama Zain Erlangga dari akun Kawan Review. Mas Zain, selamat malam. Selamat malam. Halo, apa kabar? Nah, ini kemudian menarik ya untuk kita cermati begitu. Kalau dari Rotten Tomatoes kemudian ada 40%, meski IMDb kurang lebih 7/10 begitu. Namun apa yang kemudian Anda sebagai sinefil melihatnya menjadi kekuatan dari film Black Adam kali ini, Mas Zain? Ini sebenarnya cukup menarik ya. Banyak ada yang bilang film Black Adam itu dinilai sebagai another mediocre DC movie. Kebanyakan sih sebenarnya penilaian dari media atau reviewer film luar. Tapi sebenarnya balik lagi, kalau ngomongin sebuah film itu kan antara objektif dan subjektif, in the good ways and good things, tergantung perspektif si penontonnya seperti apa menilai sebuah film. Nah kalau ngomongin soal si Black Adam ini mungkin dibilang jelek, kita ngomongin jeleknya dulu nih ya. Kalau ngomongin jelek ini mungkin karena terlalu generik sama predictable kali ya. Formulanya itu dia cenderung basi untuk ukuran film superhero. Apalagi ini itu anti-hero yang sebenarnya lebih mudah untuk penggarapannya dengan treatment yang lebih jahar, lebih complicated. Dan satu sebenarnya kesalahan fatal sebenarnya yang jadi catatan dari awal pertama kali nonton, sebelum nonton sebenarnya. Ternyata rating film ini PG-13. Oke. Yang walaupun sebenarnya pada saat nonton filmnya agak ngarah-ngarah ke R-rated, tapi agak berasa light aja nih. Harusnya bisa dicontoh kayak anti-hero-nya Marvel, kayak Deadpool. Dan kalau misalnya Black Adam bisa seperti itu, mungkin penilaian yang tadi di Rotten Tomatoes mungkin akan bisa berubah. Oke, ini menarik. Sebelum kemudian kita membahas soal status anti-hero yang sebelumnya mungkin tidak terlalu populer begitu ya. Tapi apakah kemudian soal latar cerita, premis yang kemudian Anda sempat sebutkan tadi ini menjadi salah satu kelemahan begitu? Karena kalau kita lihat banyak kritikus ternama juga mengatakan plotnya terlalu lemah. Kemudian bungkusan CGI-nya malah yang menyelamatkan. Seperti apa Anda melihat? Dibilang lemah banget sih sebenarnya juga enggak. Ya kayak tadi saya bilang lebih ke generik dan predictable sih. Mungkin fans DCU itu terbiasa dengan film-film yang cenderung dark untuk DCU dan plot cerita yang lebih berat. Jadi lihat Black Adam yang begini ya, nah loh. Tapi balik lagi sebenarnya, kita mungkin harus terbiasa dengan hal ini di kemudian hari. Karena di komik DC itu di tahun 60 sampai 80-an, original komik DC itu untuk lini karakter utamanya, termasuk Black Adam, itu sebenarnya dikhususkan untuk pembaca teenager. Malah sebaliknya, Marvel Comics di tahun 60 sampai 80 itu malah dark. Bukan DC. DC itu sebenarnya lebih light, bukan seperti Marvel. Harusnya seperti itu. Tapi ini kemudian menarik ketika Anda mengatakan memang rasanya tidak ada elemen of surprise begitu ya ketika kita bandingkan mungkin dengan trailernya. Nah, saya akan masuk ke status anti-hero yang sudah kemudian kita sebutkan sebelumnya. Mengapa kemudian anti-hero ini tidak menjadi kekuatan baru dengan status yang tidak hitam putih, tidak hero, tidak villain gitu? Apalagi kemudian kalau kita bandingkan dengan seperti Anda sebutkan Deadpool kan ini terlalu komikal, sedangkan kali ini Black Adam tidak. Bagaimana Anda melihat? Gini deh, kalau kita ngomongin status anti-hero yang mungkin jadi jualan utama kan gitu ya. Sebenarnya enggak juga anti-hero, tapi sebenarnya kurang gahar kalau untuk Black Adam ini. Tapi balik lagi pemilihan rating penonton tadi yang salah menurut saya secara pribadi. Saya malah melihatnya kehadiran Black Adam ini sebagai film kesekian dari semestanya DC yang sebelumnya itu DCU, sekarang jadi DC Cinematic Universe, buat ngebiasain kita untuk perubahan masif mereka dari yang sebelumnya dark ke light, biar mereka mau back to basic, kembali lagi ke status awal mereka yang ada di komik lawas di 60 sampai 80-an. Seperti itu sih sebenarnya. Jadi kalau nanti pun muncul karakter anti-hero DCU yang lain yang masuk dalam lini karakter utama DC, itu sebenarnya bisa aja sih nanti dibuat kayak Black Adam gini. Jadi ya kayaknya kita harus mulai terbiasa nih dengan perubahan seperti itu.
Oke, oke. Nah ini kemudian juga menjadi perbincangan di banyak media sosial begitu ya. Ketika kita melihat paling tidak Black Adam, mundur sedikit ada The Batman di mungkin April atau Mei kemarin. Ini rasanya menjadi diferensiasi DC Universe dengan kemudian MCU yang kalau kita melihat Suicide Squad gitu sangat ngepop MCU begitu ya waktu itu. Apakah Anda melihat ini jangan-jangan menjadi momen DC yang kembali memperlihatkan originalitasnya begitu, Mas Zin? Nah, ini dia. Kita mungkin side by side antara DCU dengan MCU. Kalau kita perhatikan lagi, kita ngomongin MCU dulu deh. MCU malah belakangan mulai kembali ke basic. Mereka selama beberapa fase itu sudah, ya kita tahulah, cukup pop dengan alur cerita yang mudah ketebak, mudah diterima dengan pasar penontonnya, dengan para fansnya. Dan sekarang kita tahu sendiri, teori-teori soal film-film Marvel, kita ngomongin Marvel dulu, itu cukup berjelimet sebenarnya untuk kita bahas. Nah, sekarang malah sebaliknya, DC, kayak saya bilang tadi di awal, dia mau mencoba mengembalikan formula yang sebenarnya harusnya seperti ini, DC itu. Kalau mungkin selama ini kita dicokoki sama DC yang cenderung dark dan segala macam, ayo kita coba kembali dulu deh, kita mau merubah perspektif bahwa DC itu sebenarnya tidak harus dark mulu, bahwa kalau dengan konsep yang light pun, film-film DCU sebenarnya bisa diterima dengan baik oleh fansnya, tapi balik lagi, kita terbiasa atau tidak ke depannya. Oke, oke. Berarti artinya kemudian apakah menurut Mas Zain ini menjadi pola baru begitu? Apalagi kalau kita mundur beberapa belas tahun, kita cukup cukup banyak terpengaruh oleh MCU. Apakah kemudian MCU, DCU ini sedang mencari formulasi baru untuk kemudian diferensiasi antar universe begitu ya mungkin? Atau seperti apa? Ya, benar sekali. Apalagi ini yang jadi catatan juga ketika James Gunn sama Peter Safran akhirnya terpilih. Mereka dua yang sebelumnya sempat ngegarap di Suicide Squad tahun 2021, akhirnya mereka dipilih jadi Kevin Feige-nya DC dengan pandangan mereka bagaimana film superhero itu harus jadi seperti apa. Dan kita saksikan sama-sama, kita tahu di Suicide Squad berhasil kan, walaupun perbandingannya antara Suicide Squad yang 2016 dengan 2021, orang-orang ternyata jauh lebih memilih yang 2021. Kan begitu. Dan perubahan seperti ini, kayak saya bilang tadi sebelumnya, ini memang harus jadi pembiasaan diri kita juga sih sebagai para fans gitu. Iya, DC merubah konsepnya, lini ceritanya, MCU pun demikian. Dan mungkin aja ke depannya nanti ada crossover kali ya, karena dapat kabar juga katanya Kevin Feige bakal take over DC untuk 1 tahun. Katanya sih begitu. Oke, nah oke. Kalau begitu berarti kalau Anda mengatakan seperti itu, kita sebaiknya sebagai fans hanya menunggu saja, mengkritisi kemudian ketika kita bicara soal plot, bicara soal premis yang sesuai ekspektasi atau tidak, atau jangan-jangan kita berhak sih untuk menuntut bahwa, oh saya pengen superhero A misalkan dari DC untuk menjadi seperti apa, MCU akan seperti apa menjelang fase kelimanya. Seperti apa terakhir, Mas Zain? Gimana bilangnya ya, hak masing-masing setiap fans sebenarnya. Mereka punya ekspektasi antar karakter masing-masing dari setiap karakter komik DC ataupun Marvel kan. Mungkin gini aja, kayak kita tahu di Black Adam di post credit itu ada salah satu karakter besar yang selama ini muncul dan akhirnya dia comeback lagi. Ya kita selama ini hampir, aduh jangan-jangan doi nggak balik lagi nih ceritanya nih kan. Ternyata dia balik lagi memerankan karakter tersebut. Dan selama ini mungkin kita menganggap karakter itu kita selama ini terbiasa dengan karakter tersebut yang dikemas dengan cukup berat. Bisa jadi nanti di kemudian hari nanti karakter tersebut tidak demikian pengemasannya. Dan ya balik lagi pada intinya adalah kita sebagai para fans mungkin ya kita berharap sih pasti semua orang pengen berharap. Tapi ya kita ngomongin soal bisnis film. Tergantung kebutuhan, tergantung minat pasar seperti apa. Jadi kita mau tidak mau harus terbiasa dengan segala perubahan yang terjadi. Minor ataupun mayor. Oke, baik. Terima kasih. Kita akan tunggu tentunya akan kita lihat bagaimana kemudian perkembangan dari dunia superhero baik DCU yang
DCEU kemudian berubah menjadi DCU dan juga MCU yang sebentar lagi akan memasuki fase kelima. Terima kasih salah satu movie reviewers dari Kawan Review yaitu Zainer Langga telah bergabung sama kami di CNN Indonesia Prime News. Selamat malam, sehat selalu Mas Zain. Selamat malam.